Selamat malam teman, jumpa lagi di DK Channel, teman malam kamu. Pastikan pekerjaan hari ini sudah selesai. Matikan lampu, naikkan selimut, dan bersiap memasuki alam mimpi. Kali ini kita akan menyusuri bagaimana rasanya hidup di zaman Sriwijaya. Selamat mendengarkan. Bagian 1. Pagi di hulu Sungai Musi. Sinar matahari belum sepenuhnya menembus pepohonan rimbun di sepanjang aliran Sungai Musi. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air yang tenang. Suara serangga malam mulai meredup, digantikan oleh bunyi burung-burung kecil yang perlahan bangun dari peraduannya. Di sebuah rumah panggung sederhana yang berdiri kokoh di tepi sungai, seorang laki-laki parubaya membuka matanya perlahan. Ia tidur di atas anyaman tikar pandan tanpa bantal dengan selembar kain tipis yang menutupi tubuhnya. Suasana masih hening. Di luar, hanya terdengar bunyi desir air dan gelegak kecil dari perahu yang terikat di tiang kayu belakang rumah. Rumah itu terbuat dari kayu ulin. Lantainya agak renggang, tapi cukup kuat untuk menopang seluruh keluarga. Di bawah rumah, air sungai mengalir tenang. Beberapa ikan kecil terlihat berenang di sela-sela tiang penyangga. Di dekat dapur, sebuah tungku tanah liat masih menyisakan arang sisa semalam. Sang istri sudah bangun lebih dahulu. Ia duduk bersila di dekat tungku. Perlahan menyiapkan air rebusan untuk mencuci beras. Ia tidak tergesa-gesa. Ia mengambil air dari tempayan besar di sudut dapur, menggunakan gayung tempurung kelapa. Suara air yang dituangkan ke dalam periuk tanah menjadi irama pagi yang tak asing. Tak lama, aroma kayu terbakar mulai meruap ke seluruh ruangan. Perlahan-lahan, kehangatan memenuhi udara. Sementara itu, anak-anak mereka masih tertidur. 2 orang anak laki-laki berusia sekitar 7 dan 9 tahun berbaring sejajar di atas tikar, hanya mengenakan kain tipis sebagai selimut. Tidur mereka dalam, tidak terganggu oleh suara kayu yang retak karena api. Di luar, langit mulai berubah warna. Biru gelap berangsur menjadi ungu, lalu merah muda pucat. Sang bapak duduk di serambi rumah. Ia menguap panjang, lalu mengambil sebatang bambu kecil untuk membersihkan giginya. Ujung bambu itu ia kunyah perlahan hingga mengeluarkan serat-serat lembut. Cara itu sudah lama dilakukan di kampungnya sejak lama. Di kejauhan, terdengar suara burung rangkong bersaut-sautan dari atas pohon sialang. Serambi itu menghadap ke arah sungai. Di sisi kanan, rumah-rumah lain berderet rapi. Sebagian berdiri di atas tiang-tiang kayu yang tampak sudah tua. Di antara rumah-rumah itu, terdengar jala-jala ikan yang sedang dikeringkan. Bau anyir samar-samar tercium, bercampur dengan wangi daun pisang yang basah oleh embun. Tak lama kemudian, para tetangga mulai tampak satu persatu. Seorang ibu tua melintas di atas jembatan kayu kecil, membawa keranjang rotan berisi buah pinang dan sirih. Di belakangnya, seorang anak perempuan berjalan sambil menggendong adik kecilnya. Mereka menuju arah pasar yang letaknya sekitar setengah jam perjalanan naik perahu kecil. Sementara itu,
Si ibu di dapur mulai menanak nasi. Ia menggunakan panci besar dari tembikar. Api diperbesar sedikit. Ia memasukkan beras yang sudah dicuci ke dalam periuk, lalu menutupnya dengan tutup tanah. Di atas api yang membara perlahan, terdengar bunyi desis air dan gemeretak arang. Suara yang akrab menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia lalu mengambil seikat sayur pakis dan beberapa lembar daun gedi dari rak bambu di dekat jendela. Sayur itu dipetik dari kebun kecil di belakang rumah sehari sebelumnya. Ia mengiris perlahan dengan pisau bilah pendek, kemudian merendamnya sebentar dalam baskom tanah liat. Di sampingnya, sepotong ikan gabus asin tergantung di tali rotan. Ikan itu akan digoreng nanti setelah nasi matang. Di sisi luar rumah, terdengar suara air dipercikan ke badan perahu. Sang bapak sedang membersihkan permukaan jadik dengan sabut kelapa. Ia mempersiapkan perahu untuk dipakai nanti siang. Perahu itu tidak besar, tapi cukup untuk mengangkut hasil kebun. Beberapa potong kayu dan 1 atau 2 orang penumpang. Kayunya masih sedikit lapuk di bagian bawah, namun masih kuat. Udara pagi mulai menghangat, kabut yang tadi menyelumuti sungai perlahan-lahan menipis. Matahari muncul dari balik pucuk pohon. Cahayanya menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak lambat di atas permukaan air. Di kejauhan, terdengar suara genta dari sebuah perahu dagang yang sedang mendekat ke dermaga kecil. Perahu itu membawa barang-barang dari hulu, rotan, damar, dan hasil hutan lainnya. Anak-anak mulai terbangun. Yang bungsu mengucek matanya sambil duduk bersila. Ia menguap panjang, lalu memandangi dapur yang mulai sibuk. Bau nasi yang hampir matang membuat perutnya keroncongan. Si kakak sudah lebih dulu bangun. Ia keluar ke serambi, lalu mencelupkan kaki ke air sungai. Airnya dingin tapi segar. Ia melihat seekor kura-kura kecil berenang di dekat tiang rumah. Sang ibu memanggil mereka untuk sarapan. Nasi hangat, ikan asin goreng, dan sayur pakis rebus tersaji di atas daun pisang. Mereka makan bersama di atas lantai, duduk bersila, tanpa sendok atau piring. Makanan sederhana, tapi cukup mengenyangkan. Obrolan pagi ringan mengisi suasana. Mereka membicarakan rencana hari ini. Ke kebun, ke pasar, atau memperbaiki atap rumah tetangga yang bocor. Suasana masih tenang. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara keras. Hanya kehidupan yang mengalir pelan, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Setelah sarapan, sang bapak membawa perahu keluar dari bawah rumah. Ia menaikinya perlahan, lalu mulai mendayung ke arah barat. Sungai masih lengang. Hanya terlihat 1-2 perahu nelayan melintas sambil membawa jaring atau keranjang rotan berisi ikan kecil. Ia hendak menuju kebun mereka yang terletak agak jauh dari kampung. Kebun itu ditanami berbagai jenis tanaman. Ada padi ladang, pisang, talas,
dan beberapa pohon kelapa. Setiap hari, ada yang harus dilakukan di sana. Menyiangi rumput, memanen hasil, atau sekedar memeriksa keadaan pohon. Tidak ada alat canggih, semuanya dikerjakan dengan tangan, cangkul kayu, atau pisau bilah yang sudah sedikit tumpul. Di sisi lain, sang ibu mencuci pakaian. Ia berjalan ke sungai dengan membawa keranjang anyaman berisi kain-kain kotor. Ia duduk di batu datar yang biasa dipakai sebagai tempat mencuci. Ia menepuk-nepuk kain dengan tangan, lalu menggosoknya menggunakan sabut kelapa. Tidak tergesa, tidak terpuru. Hanya bunyi air dan gemerisik daun yang menemani. Anak-anak bermain di dekat rumah. Mereka membuat perahu-perahuan dari batang pisang. Kadang, mereka berlomba siapa yang bisa mendorong perahu kecil itu paling jauh di sungai. Kadang, mereka mengejar capung atau sekedar duduk sambil mengamati puih-puih kecil yang hanyut di permukaan air. Di siang hari, panas matahari mulai terasa. Tapi, rumah panggung tetap sejuk. Angin dari sungai berembus pelan, masuk melalui jendela kayu yang terbuka. Sang ibu mulai menyiapkan makan siang. Kali ini, ia memasak gulai dari rebung muda. Ia mengambil beberapa bumbu dari rak bumbu. Kunyit, lengkuas, serai, dan cabai. Beberapa di antaranya sudah dikeringkan. Bumbu ditumbuk dengan lesung batu. Suaranya berat tapi berirama. Tak ada yang tergesa. Semuanya dilakukan perlahan. Setelah itu, rebung direbus bersama santan yang diperas dari kelapa segar. Bau harum mulai memenuhi ruangan dapur. Anak-anak yang tadinya bermain mulai mendekat dan duduk di ambang pintu dapur. Mereka makan siang dengan cara sama seperti saat sarapan. Bersila di lantai dengan duduk sama, kemudian daun pisang sebagai alas. Makanan dibagi rata, tidak banyak, tapi cukup untuk membuat kenyang. Setelah makan, mereka minum air dari kendi tanah liat yang disimpan di sudut rumah. Airnya dingin karena disimpan di tempat teduh. Setelah makan siang, suasana rumah menjadi sangat tenang. Waktu istirahat, anak-anak tidur siang. Sang ibu berbaring dekat dapur, sementara sang bapak yang baru pulang dari kebun duduk di serambi, membersihkan parang dan alat kebun. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Udara sedikit panas, tapi tidak menyengat. Di kejauhan, suara perahu dagang kembali terdengar. Kali ini datang dari arah hilir. Perahu itu lebih besar, membawa barang-barang dari pelabuhan. Dalam peti-peti kayu, tersimpan kain tenun, garam, dan barang logam lainnya. Penjual dari luar kampung kadang singgah, sekedar menukar barang dengan hasil kebun atau ikan kering. Hubungan antara orang kampung dan pedagang luar sudah biasa terjadi. Mereka saling mengenal walau tidak selalu berbicara banyak. Transaksi dilakukan dengan sistem barter atau
kadang dengan keping kecil logam kuningan yang dibentuk seperti cincin. Tidak ada tawar-menawar yang keras. Semua berjalan tenang, perlahan, seperti air sungai yang mengalir. Menjelang sore, sang ibu menumbuk padi. Ia menggunakan alat besar dari kayu, semacam lesung panjang yang bisa menampung beberapa kilogram gabah. Ia mengangkat alu tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya dengan gerakan mantap. Suara tuk, 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 tuk terdengar berulang-ulang, menjadi irama yang biasa terdengar menjelang malam. Anak-anak kembali bermain. Kali ini, mereka membuat layangan kecil dari daun jati. Tali dibuat dari serat pisang kering. Angin sore cukup kencang. Mereka berlari-lari di halaman sempit antara rumah-rumah panggung, mencoba menerbangkan layangan ke udara. Tidak tinggi, namun cukup untuk membuat mereka tertawa. Di bawah rumah, ayam peliharaan mulai kembali ke tempatnya. Beberapa anak bebek tersembunyi di balik semak-semak. Sapi milik tetangga dituntun kembali dari padang rumput kecil di ujung kampung. Suara lonceng kecil di leher sapi berbunyi pelan. Mengikuti suaranya yang lambat. Ketika matahari mulai tenggelam, langit berubah warna. Jingga, lalu oranye, dan akhirnya merah tua. Rumah-rumah mulai menyalakan pelita. Lampu kecil dari tempurung kelapa berisi minyak kelapa dan sumbu kapas. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi ruangan. Bayangan dinding bergoyang perlahan mengikuti gerakan nyala api. Sang bapak duduk kembali di serambi, kali ini bersama tetangga. Mereka mengobrol pelan. Tidak ada topik berat, hanya cerita tentang kebun, tentang perahu yang bocor, atau tentang cuaca yang belakangan sering berubah. Anak-anak duduk mendengarkan, kadang tertawa kecil, kadang hanya diam. Makan malam disajikan dengan sederhana. Sisa nasi siang dipanaskan kembali, ikan asin digoreng ulang, dan ditambah sedikit sambal dari cabai dan terasi. Semua makan bersama. Setelah itu, mereka duduk-duduk sebentar sebelum tidur. Tak ada hiburan lain, tak ada musik, tak ada cerita, hanya suara malam dan api dari pelita. Menjelang malam, mereka masuk ke dalam rumah. Tikar dikelar, kelambu diturunkan. Anak-anak tidur terlebih dahulu. Orang dewasa menyusul tak lama kemudian. Di luar, suasana malam kembali mengambil alih. Suara serangga, suara air, dan sesekali suara burung malam yang memanggil. Hari pun selesai, seperti hari sebelumnya. Juga seperti hari-hari yang akan datang. Tenang, perlahan, mengalir seperti sungai Musi yang tak pernah berhenti. Bagian 2,
Perjalanan ke Pelabuhan Sriwijaya. Pagi-pagi benar, udara masih lembab dan sejuk. Kabut tipis menggantung di atas sungai, membuat pandangan ke seberang sedikit samar. Dari kejauhan, terdengar suara burung air yang mulai aktif mencari makan. Seorang lelaki muda, berusia sekitar 25 tahun, berdiri di tepi dermaga kayu sederhana di ujung kampung. Namanya Raka. Hari itu, ia akan melakukan perjalanan menuju pelabuhan utama Kerajaan Sriwijaya. Perahu yang ia gunakan tidak terlalu besar. Terbuat dari kayu meranti yang diraut dengan halus. Panjangnya sekitar 5 meter dengan ruang di tengah untuk menaruh barang dagangan. Di dalam perahu sudah disusun rapi beberapa ikat rotan, anyaman tikar pandan, dan sekeranjang kecil hasil kebun. Pisang, talas, serta buah pinang. Semua akan dibawa untuk ditukar atau dijual di pelabuhan. Sebelum berangkat, Raka memeriksa tali pengikat dan dasar perahu. Ia membawa dayung panjang dan sebuah balok kecil untuk menyendok air jika perahu kemasukan air. Tidak ada yang terburu-buru. Semua dilakukan dengan tenang. Ia berpamitan pada ibunya yang sudah menyiapkan nasi dingin, dibungkus daun, serta sepotong kecil ikan kering sebagai bekal. Perjalanan dimulai. Perahu meluncur perlahan mengikuti arus sungai. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Air sungai pagi itu tenang. Hanya beriak kecil karena angin. Raka duduk di bagian belakang perahu, mendayung perlahan sambil sesekali menatap hutan di sisi kanan kiri sungai. Pepohonan tinggi menjulang. Sebagian batangnya miring ke arah air. Daunnya lebat, hijau tua, dan dari sela-sela cabangnya kadang terdengar suara monyet atau burung. Sepanjang perjalanan, ia melewati beberapa kampung kecil. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tiang, seperti rumahnya. Ada yang mengumpulkan asap dapur, ada yang terlihat kosong. Beberapa anak kecil berdiri di tepi sungai, melambaikan tangan saat perahu Raka melintas. Ia membalas dengan anggukan pelan. Setelah sekitar 2 jam mendayung, ia tiba di sebuah pasar air kecil. Pasar ini hanya berlangsung 2 kali seminggu. Di persimpangan anak sungai yang cukup lebar, para penjual dan pembeli datang dengan perahu. Tidak ada bangunan. Barang dagangan diletakkan di atas tikar yang dibentangkan di dalam perahu, atau ditumpuk di atas rakit sederhana dari bambu. Raka mendekat, menabatkan perahunya. Ia menyapa beberapa orang yang ia kenal. Di pasar ini, ia menukar sebagian pisang dan rotan dengan garam kasar, serta kain katun tipis yang dibawa pedagang dari hulu. Tidak ada percakapan panjang. Semua orang berbicara pelan dan hanya seperlunya saja. Suasana pasar tetap tenang
meskipun ada puluhan perahu berjejer di atas air. Setelah urusannya selesai, Raka kembali mendayung. Tujuannya masih jauh. Pelabuhan utama Sriwijaya terletak di muara sungai di dekat laut. Ia harus melintasi sungai yang semakin lebar dan kadang arus menjadi kuat. Namun, ia sudah terbiasa. Ini bukan perjalanan pertamanya. Sejak ia berusia 18 tahun, ia sudah beberapa kali melakukan rute yang sama. Menjelang siang, langit menjadi lebih terang. Kabut pagi menghilang, digantikan cahaya matahari yang perlahan menembus dedaunan. Sungai mulai ramai. Perahu-perahu dagang dari arah hilir dan hulu saling melintas. Beberapa membawa kayu gelondongan. Ada juga yang mengangkut tempayan besar berisi minyak atau nira. Raka selalu memberi ruang bagi perahu yang lebih besar, menepi sejenak dan membiarkan mereka lewat. Ia berhenti sejenak di sebuah tepian yang rindang. Ia melepaskan dayung, membuka bungkusan nasi dari ibunya, dan makan pelan-pelan. Tidak ada lauk istimewa, hanya nasi, ikan kering, dan garam. Tapi cukup untuk mengisi perut. Ia minum dari bambu panjang berisi air sungai yang telah disaring. Setelah selesai, ia duduk diam sebentar, memejamkan mata, mendengarkan suara hutan. Perjalanan dilanjutkan. Semakin ke hilir, semakin melebar. Warna air menjadi lebih keruh karena bercampur dengan aliran dari anak sungai yang membawa lumpur dari hutan. Di beberapa tempat, terlihat bekas pelabuhan kecil dengan dermaga kayu. Beberapa perahu asing juga mulai tampak. Ada perahu besar dari Jawa, berbentuk panjang dan berat, dengan tiang layar dari kulit kayu. Ada pula perahu dari daerah Melayu lainnya, lebih kecil, tapi membawa banyak barang. Semakin dekat ke pelabuhan utama, suasana menjadi berbeda. Air sungai terasa lebih asin, udara membawa aroma laut. Raka mengenali tanda-tanda ini. Ia mempercepat laju perahunya. Tidak terlalu terburu, tapi dengan ritme yang lebih mantap. Akhirnya, menjelang sore, ia melihat menara kayu tinggi yang menandai area pelabuhan. Di sekitarnya, perahu besar berjejer. Beberapa sedang dibongkar muatannya. Tampak pekerja pelabuhan membawa karung-karung dari kapal ke gudang kayu di pinggir dermaga. Di kejauhan, terlihat asap dari dapur umum, tempat para pedagang dan awak kapal makan bersama. Raka menambatkan perahunya di sudut dermaga yang biasa ia gunakan. Ia turun, mengambil 2 ikat rotan dan membawa ke bagian pasar pelabuhan. Di sana, para pembeli dan pedagang dari berbagai daerah berkumpul. Bahasa yang digunakan beragam, tapi mereka saling memahami. Ada logat dari utara, dari laut, dari dataran tinggi, semua bercampur dalam percakapan yang pelan. Barang dagangan Raka tidak banyak, tapi cukup laku. Ia menukar rotan dan anyaman dengan koin logam perunggu.
Ia juga membeli minyak kelapa dan garam halus. Sisa buah pinang ia simpan untuk dijual besok pagi. Ia tidak akan langsung pulang hari itu. Ia akan menginap 1 malam di rumah saudaranya yang tinggal dekat pelabuhan. Saat malam mulai tiba, pelabuhan tidak sepenuhnya sepi. Beberapa pekerja masih mengangkat barang. Beberapa kapal asing menyalakan obor di dek mereka. Asap dari dapur, suara air, dan aroma rempah dari warung makan menciptakan suasana yang khas. Tidak ramai, tapi juga tidak sunyi. Raka duduk di serambi rumah saudaranya. Mereka tidak banyak bicara. Hanya saling bercerita soal perjalanan, soal harga barang, dan kabar di kampung. Setelah makan malam, ia tidur lebih awal. Perjalanan pulang masih menunggu keesokan paginya. Ia tidak membawa banyak untung, tapi cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan ia tahu, ia akan kembali lagi ke pelabuhan itu seperti biasa, seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Suara kaki melangkah di atas papan kayu. Kasar pelabuhan perlahan bercampur dengan desir angin sungai. Di sudut yang teduh, seorang pedagang tua duduk bersila. Di hadapannya tertata rapi keranjang-keranjang kecil berisi manisan buah nipah, keripik dari akar teratai, serta kapur sirih yang dikemas dengan daun. Ia tak banyak bicara. Matanya mengamati pergerakan pembeli yang kadang-kadang lalu berlalu tanpa menawar. Dalam diam, ia tahu sebagian dari mereka hanya mencari suasana. Di tengah lorong utama pasar, suara bel logam menggantung terdengar pelan tiap kali angin menyentuhnya. Bel itu digantungkan oleh para pedagang sebagai penanda posisi, membantu orang yang baru datang agar bisa langsung menuju tempat jualannya. Tidak semua tempat menjual barang dagangan. Ada pula yang hanya menawarkan jasa, membetulkan anyaman bakul rusak, menajamkan pisau, atau menyusun papan nama dari kayu. Beberapa pemuda terlihat membawa beban dengan tali di pundak mereka. Mereka disebut pikul. Pekerjaan mereka bukan sebagai pedagang, melainkan membantu mengangkut barang milik orang lain. Upahnya dihitung berjalan, tak selalu dalam bentuk uang. Kadang berupa sebungkus nasi ketan atau seikat pisang. Meski pekerjaan mereka berat, mereka terbiasa dengan rutinitas yang mengulang. Panas matahari, beban di pundak, dan jalanan becek adalah bagian dari hari-hari biasa. Di dekat area pelabuhan, aktivitas lebih padat. Di sana, para pedagang luar yang datang dengan perahu besar dari semenanjung dan pulau lain menurunkan barang dagangan. Ada gerabah dari tanah liat, logam tempah, kain berwarna cerah, dan guji-guji besar berisi rempah atau minyak. Aroma dari muatan perahu bercampur dengan angin asin laut yang kadang menyusup sampai ke lorong-lorong sempit pasar.
Seorang perempuan paruh baya menawarkan kain dengan corak bunga air. Ia menjelaskan dengan suara datar bahwa kain itu ditenun di rumahnya sendiri. Katanya, coraknya melambangkan ketenangan sungai saat musim kemarau. Ia tidak memaksa orang membeli, hanya duduk sambil sesekali merapikan lipatan. Di salah satu sudut pasar, sebuah warung kecil dari kayu dan atap rumbia menyajikan minuman hangat. Bukan kopi atau teh, tetapi rebusan jahe dan kulit kayu manis yang diseduh dalam tempurung kelapa. Tempat ini bukan sekedar untuk membeli minuman, melainkan menjadi titik istirahat dan perbincangan. Beberapa orang duduk bersila sambil membicarakan perjalanan mereka, harga barang, dan rute sungai yang dilalui. Ada anak-anak kecil yang berlarian di sela-sela lapak. Mereka tidak menjual, tidak membeli, hanya bermain, tertawa, dan kadang dimarahi orang dewasa jika mengganggu dagangan. Bagi mereka, pasar bukan tempat transaksi, melainkan arena kehidupan yang ramai dan penuh warna. Tawa mereka menjadi kontras di antara wajah-wajah penjual yang tenang dan sabar menanti pembeli. Beberapa pembeli terlihat menyentuh barang dagangan secara perlahan. Mereka meraba tekstur kain, membau rempah-rempah, atau menimbang biji-bijian di tangan mereka. Tidak semuanya berlangsung membeli. Sebagian besar hanya melihat dan mencatat dalam ingatan harga dan kualitas untuk dibandingkan di tempat lain sebelum mengambil keputusan. Di ujung pasar, dekat persimpangan jalan air, terdapat rumah kecil berpapan sederhana. Rumah itu milik keluarga yang dipercaya sebagai penimbang dan pencatat hasil transaksi. Meski belum mengenal sistem pajak formal seperti zaman modern, ada kebiasaan mencatat alur barang besar, terutama yang menyangkut perdagangan lintas daerah. Catatan mereka ditulis dengan tinta dan arang di atas rontal, lalu disimpan dalam gulungan-gulungan rapi. Orang-orang percaya bahwa menjaga keseimbangan dagang adalah bentuk kejujuran yang dijunjung tinggi. Langit mulai memutih, tanda siang mulai mendekat. Suasana pasar perlahan menurun, beberapa pedagang mulai membereskan lapak. Ranjang yang tak terjual ditutup daun pisang agar tetap segar. Sementara itu, anak-anak pikul mulai bersandar di batang pohon terdekat, mengalap peluh dengan kain musuh. Di pelabuhan, perahu-perahu mulai melepaskan tali dan kembali mengarungi sungai. Beberapa dari mereka akan menempuh perjalanan berhari-hari, membawa serta sisa dagangan dan harapan akan tempat baru yang lebih ramai. Namun, sebagian lainnya hanya akan menyusuri hilir, menuju rumah-rumah terapung tempat keluarga mereka menanti dengan lampu minyak kecil. Pasar telah sepi. Tapi dalam sepi itu, kehidupan masih berjalan. Daun-daun kering disapu pelan oleh angin. Sisa aroma rempah-rempah masih tertinggal di udara. Dan dari kejauhan, terdengar suara seorang pedagang yang melantunkan lagu lama. Lagu yang biasa ia nyanyikan di akhir hari saat ada orang lagi yang membeli. Hanya ia
dan barang dagangannya yang setia menunggu esok datang kembali. Bagian 3. Rumah, keluarga, dan makanan. Di sebuah dataran rendah, tidak jauh dari aliran sungai kecil yang bercabang dari batang hari, berdiri deretan rumah kayu sederhana yang disangga oleh tiang-tiang dari batang pohon sialang. Rumah-rumah itu berjejer dalam jarak yang tidak terlalu rapat, menyisakan ruang di antara pekarangan yang ditanami tanaman obat, pohon pisang, dan rumpun bambu kecil. Itulah kampung biasa di sekitar pusat kekuasaan Sriwijaya. Rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat kehidupan keluarga dan tempat orang mengakrabi waktu. Tiang rumah yang tinggi bukan semata untuk menghindari banjir, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap binatang buas dan kelembapan tanah. Di bawah rumah, biasanya disimpan peralatan, cangkul kayu, lesung, alat tenun, dan keranjang rotan. Beberapa juga memelihara ayam atau itik yang dilepas di bawah kolong rumah, dibiarkan mencari makan sendiri. Rumah-rumah dibangun dari bahan lokal, lantainya dari papan yang disusun rapat, dinding dari wilah bambu yang dianyam, dan atap dari daun nipah atau ilalang. Jika si pemilik rumah cukup berada, atapnya menggunakan sirap kayu yang dipotong rapi. Ruangan di dalamnya tidak banyak, hanya 1 atau 2 ruang utama. Tempat tidur digelar saat makan malam dan dikulung kembali ketika pagi tiba. Di pojok ruangan terdapat tempat khusus untuk menyimpan benda pusaka atau perlengkapan ibadah seperti dupa, kendi air, dan lampu minyak. Di dapur, asap kayu menggantung rendah. Api kecil menyala di tungku tanah liat, dijaga agar tetap hidup dari pagi hingga malam. Dapur bukan hanya untuk memasak. Di sanalah orang tua biasa duduk dan bercerita sambil memantau anak-anak mereka bermain di halaman atau membantu menumbuk padi. Bau kayu bakar bercampur dengan aroma rebusan singkong atau ikan kering, menjadi wangi khas rumah-rumah di pinggir sungai. Keluarga hidup dalam keteraturan yang tenang. Anak-anak bangun pagi, mencuci wajah di pancuran dari bambu, lalu membantu orang tua, baik ke ladang, menimba air, atau sekedar menyapu halaman. Anak perempuan belajar menenun atau memasak sejak dini. Anak laki-laki diajak mengenali hutan, sungai, dan keterampilan bertahan hidup. Tidak ada sekolah dalam arti modern, tetapi setiap hari adalah pembelajaran dari orang tua, tetua, dan lingkungan. Saat sore datang, keluarga akan duduk bersama di beranda. Makanan disajikan di atas daun besar dengan alas anyaman bambu. Makanan pokok mereka adalah nasi dari padi ladang yang disajikan bersama sayur daun singkong, ikan sungai yang digoreng kering, dan sambal terasi. Bila musim buah tiba, mereka makan mangga hutan, rambutan, atau jambu yang dipetik langsung dari kebun belakang.
Minuman tidak banyak macamnya. Air direbus dan disimpan dalam kendi tanah liat. Kadang-kadang diseduh daun serai atau irisan jahe. Gula aren digunakan untuk memberi rasa manis. Jika ada perayaan keluarga, minuman manis ini disajikan dengan kue beras kukus yang dibungkus daun pisang. Hidup dalam rumah itu berjalan lambat. Tidak ada suara logam atau mesin. Hanya suara binatang malam, desiran angin, dan sesekali suara rebana dari kejauhan jika ada upacara atau perayaan. Ketika malam tiba, lampu minyak dinyalakan. Cahaya kuning lembut menerangi ruangan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Anak-anak tidur lebih awal, digendong atau dibuai dengan lagu rakyat yang dinyanyikan pelan, kadang tanpa iringan. Di antara keluarga, hubungan sangat dekat. Mereka tidak hidup sendiri, tapi selalu terhubung dalam struktur sosial marga atau kelompok kampung. Ketua keluarga dihormati tidak hanya karena usia, tapi karena mereka dianggap membawa pengetahuan dan pengalaman. Dalam pertemuan keluarga, suara mereka didengar. Meski kadang mereka hanya berbicara singkat, diam mereka pun memiliki makna. Di sekitar rumah, binatang peliharaan berkeliaran. Anjing dijadikan penjaga, kucing berkeliaran di dapur. Ada juga burung yang dipelihara dalam sangkar. Diberi makan dengan biji-bijian dan disiram air kelapa. Binatang bukan sekedar pelengkap, tetapi bagian dari ritme hidup yang sederhana. Keluarga hidup dari hasil sendiri. Jika mereka menanam padi, itu untuk makan sendiri. Jika berlebih, bisa dibagi ke tetangga atau dijual di pasar. Prinsip berbagi dan gotong royong hidup erat. Jika satu keluarga membangun rumah baru, tetangga akan datang membantu tanpa diminta. Begitu juga saat panen atau ada acara keluarga besar. Setiap orang tahu peran mereka. Pada hari-hari tertentu, terutama menjelang bulan baru atau bulan penuh, keluarga sering melakukan persiapan kecil untuk upacara sederhana di rumah. Mereka menyiapkan sesajen berupa nasi putih, bunga, potongan buah, dan air suci yang diletakkan di sudut ruangan atau di depan rumah. Doa diucapkan dalam hati, perlahan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak semua keluarga melakukan hal ini dengan cara yang sama. Namun, nilai penghormatan terhadap alam, leluhur, dan keseimbangan hidup menjadi dasar dari kebiasaan itu. Masyarakat Sriwijaya tidak mengenal banyak barang mewah. Pakaian mereka sederhana dan disesuaikan dengan bahan yang tersedia. Kain tenun adalah andalan. Perempuan mengenakan kain panjang yang dililitkan ke tubuh dan kadang dilengkapi dengan selendang tipis. Laki-laki memakai kain serupa yang diikat pada pinggang, serta penutup kepala dari kain atau daun jika bekerja di luar rumah. Anak-anak sering dibiarkan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek dari kain tipis. Namun dalam kesederhanaan itu, mereka memiliki keindahan tersendiri.
Warna-warna kain tenun tidak mencolok, tapi diwarnai dengan pewarna alami dari akar, daun, dan kulit kayu. Motifnya pun tidak sembarangan. Setiap motif bisa mewakili asal kampung, status sosial, atau harapan tertentu. Menenun bukan hanya keterampilan, tetapi bagian dari tradisi yang diturunkan dari ibu ke anak perempuan. Peran keluarga berjalan berdasarkan usia dan pengalaman. Orang tua menjadi pengatur arah, sementara anak-anak belajar untuk memahami dan mengikuti. Tak banyak perdebatan, suasana rumah lebih banyak dipenuhi dengan kerja, diam, dan obrolan ringan. Ketika malam tiba, suara alat tenun kadang masih terdengar dari rumah tetangga, menandakan bahwa aktivitas belum sepenuhnya berhenti meski matahari sudah tenggelam. Kebiasaan makan malam dilakukan lebih awal, sebelum gelap sepenuhnya datang. Makanan disiapkan bersama, ibu memasak, anak-anak membantu menyiapkan tempat. Setelah makan, semua anggota keluarga mencuci tangan bersama di wadah air yang disiapkan di luar rumah. Kemudian, mereka duduk di beranda atau di lantai rumah yang sudah dibersihkan dari alat makan. Berbicara ringan atau hanya mendengarkan suara malam. Cerita menjadi hiburan utama. Kakek atau nenek menceritakan kisah tentang binatang, sungai, pohon besar, atau asal-usul kampung. Cerita ini tidak ditujukan untuk membuat tertawa atau menangis, tetapi lebih untuk menemani malam dan menyampaikan pesan tentang kehidupan. Nada bercerita mereka datar, perlahan, dan tenang. Anak-anak mendengarkan dalam diam. Beberapa sudah tertidur bahkan sebelum cerita selesai. Rumah di zaman Sriwijaya bukanlah tempat penuh perabot. Tidak ada kursi, meja besar, atau tempat tidur. Semua dilakukan di lantai. Makan, duduk, tidur. Alas tidur mereka adalah tikar dari daun pandan atau kulit kayu yang direndam dan dikeringkan. Jika malam dingin, mereka memakai kain tambahan sebagai selimut. Cahaya remang dari lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan, menciptakan suasana yang tenang dan membuat tubuh lebih mudah beristirahat. Di luar rumah, suasana kampung juga tidak ramai. Jalanan tanah hanya dilewati orang sesekali, kadang oleh pembawa air atau pembuat gula aren yang pulang membawa hasilnya dalam wadah bambu. Bau asap masih menggantung di udara, bercampur dengan aroma bunga malam dan suara kodok dari kolam kecil. Anak-anak yang lebih besar kadang membantu orang tuanya menjaga kebun di pagi hari. Mereka belajar menebang bambu, menanam talas, atau mengusir hama dari padi yang mulai menguning. Tidak ada tekanan belajar seperti sekolah saat ini, tapi pelajaran hidup justru berjalan terus tanpa putus. Mereka tahu kapan musim hujan akan datang, apa tanda kemarau, dan kapan waktu terbaik menanam atau memanen. Saat musim hujan tiba, rumah menjadi lebih sibuk. Orang-orang menambal atap, memperbaiki dinding bambu, dan menyimpan hasil kebun di tempat yang aman. Mereka juga membuat persediaan makanan seperti mengeringkan ikan, membuat kerupuk dari singkong,
atau menumbuk jagung dan menyimpannya dalam wadah tanah liat. Persiapan ini penting agar keluarga tetap bisa makan dan hidup nyaman meski tidak bisa banyak keluar rumah. Dalam rumah, suasana tetap tenang. Tidak ada radio, tidak ada suara keras. Bahkan ketika mereka tertawa, tawa itu pelan dan sebentar. Semua seperti berjalan dalam irama yang datar. Bukan karena tidak bahagia, tetapi karena mereka terbiasa dengan keseimbangan antara kerja dan diam, antara berbicara dan mendengar, antara pagi dan malam. Bagian 4. Pekerjaan dan kehidupan ekonomi. Setiap pagi, desa-desa di wilayah kekuasaan Sriwijaya perlahan mulai hidup kembali. Ketika matahari masih berada di balik kabut, suara langkah kaki pertama terdengar dari tanah yang lembab. Seorang petani tua berjalan pelan ke ladang, membawa cangkul dari kayu dan besi yang sedikit tumpul. Di belakangnya, seorang anak laki-laki mengikuti, menenteng wadah air dari tanah liat yang masih hangat dari sisa semalam. Pekerjaan di masa itu bukan sekedar kewajiban, tetapi bagian dari rutinitas yang diterima begitu saja. Tidak ada jadwal yang ketat, tidak pula perintah yang keras. Orang-orang tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka melakukannya dalam diam. Di lahan basah yang subur, padi ditanam, bukan dengan mesin, melainkan dengan tangan. Satu demi satu benih diletakkan di tanah berlumpur. Kaki mereka tenggelam setengah betis, tapi mereka tetap tenang, tidak terburu-buru. Para petani ini tidak bekerja sendiri. Mereka biasa saling membantu. Jika satu keluarga harus menanam atau memanen, tetangga akan datang untuk ikut serta. Mereka tidak digaji, tetapi akan dibantu balik saat gilirannya tiba. Sistem seperti ini disebut gotong royong. Tanpa kata, tanpa kontrak. Cukup dengan kebiasaan yang diwariskan dan saling percaya. Hasil utama masyarakat adalah padi. Padi menjadi makanan pokok, namun bukan satu-satunya. Mereka juga menanam umbi-umbian seperti talas dan singkong hutan, serta buah-buahan seperti pisang, jambu, dan kelapa. Di beberapa daerah yang dekat hutan, penduduk mengumpulkan madu liar, rotan, dan getah pohon untuk dijual atau ditukar. Perdagangan sudah berkembang, meskipun belum sekompleks masa kini. Di tepi sungai, pasar kecil biasa digelar. Tidak setiap hari, hanya pada waktu-waktu tertentu. Perempuan membawa barang dagangan di atas kepala, lagi mengangkat hasil panen dengan pikulan kayu. Mereka berkumpul di tanah lapang, menata barang di atas tikar, dan mulai menjajakan dengan suara yang pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada tawar-menawar keras. Alat tukar saat itu tidak selalu berupa koin. Banyak pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Ikan asing bisa ditukar dengan beras. Kain tenun bisa ditukar dengan madu atau kerajinan kayu. Namun, di pusat-pusat yang lebih besar seperti Palembang atau kawasan pelabuhan lain, sudah dikenal koin emas atau perak yang dicetak dengan simbol kerajaan. Tidak semua orang punya koin itu, tapi mereka tahu nilainya.
Masyarakat yang tinggal di dekat sungai juga bekerja sebagai nelayan atau pengangkut barang. Sungai adalah jalur utama perjalanan dan perdagangan. Perahu dari kayu keras meluncur perlahan di air tenang, membawa kayu, buah, atau rempah dari pedalaman ke hilir. Beberapa di antaranya bahkan berlayar hingga ke wilayah lain di Nusantara, atau lebih jauh lagi sampai ke India dan Tiongkok. Namun tidak semua pekerjaan berhubungan langsung dengan makanan atau perdagangan. Ada juga para pengrajin, tukang tenun, pembuat keramik, pemahat kayu, dan penempa logam. Mereka bekerja dari rumah atau dari bangunan kecil di samping rumah. Alat-alatnya sederhana, tapi keterampilannya diwariskan turun-temurun. Seorang pengrajin logam misalnya akan bekerja dengan sabar mencairkan biji besi, mencetaknya menjadi alat pertanian, atau membuat hiasan kecil untuk keperluan upacara. Suara ketukan dari bengkel kecil itu terdengar sepanjang siang, pelan namun teratur. Tidak hanya mesin, tidak ada ledakan, hanya suara api, logam, dan napas panjang yang berulang. Para perempuan juga bekerja, bukan hanya di dapur atau ladang. Mereka ikut menenun, menjual hasil kebun, bahkan menjadi penyimpan uang atau perantara dalam tukar-menukar barang. Peran mereka tidak selalu terlihat mencolok, tapi penting. Mereka mengatur rumah, menjaga keseimbangan dalam keluarga, dan menjadi penghubung antar rumah tangga dalam komunitas. Selain itu, ada pula kalangan yang bekerja untuk kepentingan keagamaan atau kerajaan. Para biksu misalnya, tinggal di biara-biara kecil di dekat candi atau sungai. Mereka tidak bekerja dalam arti mencari nafkah, tapi menjalani hidup dengan mengandalkan sedekah dan hasil dari kebun biara. Warga menghormati mereka, memberikan makanan atau barang lain, dan sesekali meminta nasihat atau doa. Di pusat kekuasaan, beberapa orang menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Mereka bukan pejabat seperti di zaman modern, tapi orang-orang yang dipercaya untuk mengatur aliran barang, menjaga pelabuhan, atau mengurus surat dan perintah dari raja. Mereka menulis dengan aksara di atas daun lontar, menggunakan tinta dari celaga dan damar, dan menyimpan catatan dalam lumbung atau ruangan khusus. Namun jumlah mereka sedikit. Sebagian besar masyarakat tetap hidup dari kerja tangan mereka sendiri. Bertani, menangkap ikan, menenun, atau berdagang dalam lingkup yang kecil. Masih dalam ruang yang sama, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya ditopang oleh sistem yang erat dengan alam. Hutan tidak hanya menjadi tempat mencari kayu, tetapi juga tempat mencari rotan, damar, dan sarang burung walet. Di beberapa daerah, orang-orang juga mengumpulkan kapur barus, getah perca, dan kemenyan, yang semuanya sangat berharga di pasar luar negeri. Orang-orang tidak menebang hutan secara membabi buta. Mereka tahu bagaimana dan bagian mana yang boleh diambil, bagian mana yang harus ditunggu tumbuh kembali. Itu bukan karena hukum tertulis, tetapi karena ajaran turun-temurun. Mereka percaya pada keselarasan. Jika pohon ditebang berlebihan, hutan akan marah. Jika hutan marah, banjir akan datang, atau hasil panen akan gagal.
Keyakinan seperti itu menjadi batas moral yang mereka pegang tanpa perlu penegak hukum. Di wilayah pantai dan pelabuhan, masyarakat lebih terbuka terhadap dunia luar. Perahu dari India dan Tiongkok kadang berlabuh membawa barang-barang yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri. Kain halus, keramik indah, logam mulia, atau bahkan rempah dari tempat yang jauh. Sebagai gantinya, para saudagar asing membeli kapur barus, emas dari Sumatera, atau gading dari pedalaman. Namun, meski terjadi hubungan dagang yang luas, kehidupan masyarakat biasa tidak banyak berubah. Mereka tetap hidup sederhana, tetap makan dari kebun sendiri, tetap menenun sendiri kain untuk pakaian mereka. Hanya sebagian kecil saja dari barang asing yang masuk ke rumah-rumah rakyat. Sebagian besar tetap berputar di tangan para saudagar besar dan penguasa. Ada pula pekerja yang khusus menangani logistik perdagangan. Mereka disebut tukang pelabuhan. Meski tidak memakai istilah itu, tugas mereka mengangkat barang dari perahu, menimbang, memisahkan, dan menyimpannya di gudang. Gudang biasanya terbuat dari kayu dan beratap rumia, dijaga oleh beberapa orang yang bertugas bergantian. Tidak semua barang masuk ke pasar. Beberapa disimpan dulu, menunggu saudagar yang tepat datang untuk membeli. Selain gudang, ada pula lumbung padi. Ini bukan milik pribadi, tapi milik bersama. Lumbung-lumbung ini digunakan untuk menyimpan cadangan saat panen melimpah. Jika datang musim kemarau, masyarakat bisa mengambil dari lumbung itu, tentu dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Mereka tidak mengenal konsep bank, tetapi lumbung dan kebersamaan itu berfungsi sebagai sistem ekonomi yang adil bagi semua. Di tempat lain, masyarakat juga memiliki pekerjaan musiman. Misalnya, saat musim panen semua orang turun ke sawah, termasuk yang biasanya berdagang atau menjadi pengrajin. Begitu juga saat musim perahu datang dari seberang. Anak-anak muda yang biasanya di ladang akan membantu di pelabuhan. Tidak ada spesialisasi mutlak. Orang bekerja sesuai kebutuhan waktu dan berpindah peran tanpa banyak bicara. Pakaian kerja masyarakat pun sangat sederhana. Laki-laki biasa mengenakan kain panjang yang diikat di pinggang, dibiarkan tanpa baju di bagian atas tubuh, kecuali jika sedang ke pasar atau tempat ibadah. Perempuan mengenakan kain dan selendang, rambut disanggul atau dibiarkan tergerai. Warna kain biasanya alami, coklat, abu-abu, atau biru pudar. Hanya orang-orang tertentu yang memakai warna mencolok, karena warna-warna itu berasal dari pewarna mahal dan tidak semua bisa membelinya. Hari kerja tidak dibagi dalam jam. Mereka bekerja mengikuti matahari. Jika matahari mulai condong, pekerjaan pun perlahan dikurangi. Menjelang senja, mereka pulang membawa hasil kerja hari itu. Tidak ada catatan, tidak ada laporan, hanya rasa puas bahwa hari itu sudah dilalui dengan baik. Di malam hari tidak banyak kegiatan ekonomi. Cahaya hanya berasal dari obor atau lampu minyak. Sebagian berkumpul di rumah panggung.
berbagi cerita atau menenun. Beberapa anak muda duduk di pinggir sungai menunggu perahu yang mungkin datang terlambat. Yang lain tidur lebih awal karena esok hari akan kembali seperti hari ini. Demikianlah cara hidup mereka. Tidak cepat, tidak lambat, tidak miskin, tidak juga berlebihan. Mereka tidak mengenal istilah kekayaan dalam bentuk angka. Tetapi mereka tahu apa itu cukup. Mereka tidak menghitung waktu dengan jam, tetapi dengan musim dan posisi matahari. Dalam kehidupan semacam ini, pekerjaan bukan sekedar cara bertahan hidup. Ia adalah bagian dari siklus alam, bagian dari hubungan sosial, bagian dari penghormatan kepada leluhur, dan bumi tempat berpijak. Tidak ada ambisi besar, tidak ada perlombaan. Hanya langkah-langkah pelan yang diulang setiap hari dengan keheningan yang diterima dan disyukuri. Bagian 5. Hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Di sepanjang Sungai Musi dan anak-anak sungainya, perkampungan masyarakat Sriwijaya tumbuh dalam keteraturan yang tidak tertulis. Rumah-rumah panggung berjajar, berdiri dari kayu keras dengan atap daun ruia atau ijuk. Di antara rumah-rumah itu, terbentang jalan setapak dari tanah yang dipadatkan. Pada musim hujan, jalan-jalan itu menjadi becek dan anak-anak bermain lumpur tanpa khawatir akan kotor. Pada musim kemarau, debu beterbangan ringan, menempel di kaki telanjang orang-orang yang lalu lalang. Setiap kampung memiliki pemimpin, biasanya orang yang dituakan, dihormati karena pengetahuannya tentang adat dan silsilah. Ia tidak memerintah dengan kekuasaan, melainkan dengan contoh dan nasihat. Orang-orang menyebutnya Puhawang atau kadang Datuk, tergantung daerahnya. Ia menjadi tempat bertanya jika ada perselisihan, menjadi penengah jika dua keluarga berbeda pendapat, menjadi saksi jika ada pernikahan atau kematian. Masyarakat hidup dalam sistem sosial yang tidak kaku, namun sangat tertib. Siapa yang dihormati, siapa yang dianggap masih muda, siapa yang bertanggung jawab atas apa, semua diketahui tanpa harus ditulis. Anak-anak tahu kapan harus diam, kapan boleh bertanya. Perempuan tahu tugas mereka, namun juga memiliki ruang yang kuat di dalam komunitas, terutama dalam mengambil keputusan yang menyangkut keluarga dan lumbung bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong adalah sesuatu yang lumrah, bukan kewajiban. Jika seseorang sedang membangun rumah, tetangga akan datang membantu tanpa diminta. Mereka membawa palu, tali, atau sekedar tenaga. Tidak ada upah, hanya makanan sederhana dan ucapan terima kasih. Dalam panen pun demikian. Sawah yang luas akan dipanen bersama, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Anak-anak tumbuh di tengah pengawasan kolektif. Mereka tidak hanya anak dari satu keluarga, tetapi juga dianggap milik kampung. Jika satu anak nakal, orang dewasa lain bebas menegur. Jika satu anak sakit, tetangga datang menjenguk. Tidak ada rasa asing di antara mereka. Semua mengenal nama satu sama lain.
Semua tahu siapa anak siapa, siapa sepupu siapa. Pendidikan tidak dilakukan di bangku atau ruang kelas, tetapi dalam keseharian. Anak laki-laki belajar dari ayah atau paman mereka cara bertani, cara memperbaiki perahu, cara berburu. Anak perempuan belajar menenun, memasak, dan merawat adik. Mereka tidak merasa terpaksa belajar, karena semua itu bagian dari hidup. Mereka belajar sambil bermain, bermain sambil meniru. Sesekali, datang juga pendeta dari biara yang mengajarkan membaca aksara atau mendongeng kisah leluhur. Hari-hari besar dirayakan bersama. Tidak hanya upacara keagamaan, tetapi juga peristiwa alam, seperti awal musim tanam, atau datangnya perahu dari negeri seberang. Pada saat itu, masyarakat berkumpul di lapangan kampung atau tepi sungai. Mereka membawa makanan, menari, memainkan alat musik. Tidak ada panggung, tidak ada penonton. Semua ikut terlibat. Tua dan muda duduk bersama. Tidak ada hierarki yang memisahkan dalam perayaan. Terdapat pula sistem tolong-menolong yang lebih terstruktur, seperti arisan lumbung atau kerja tumbangan. Misalnya, satu keluarga kesulitan karena sakit atau kehilangan anggota keluarga, maka yang lain akan memberikan hasil kebun, kain, atau tenaga tanpa diminta. Jika ada yang menikah, maka semua keluarga membantu memasak, membuat tenda, dan meminjamkan perlengkapan. Tidak ada yang dihitung sebagai hutang. Semua dianggap sebagai tabungan kebaikan yang kelak akan kembali dalam bentuk lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan pun dijaga dengan norma. Mereka bebas bergaul, tetapi ada batas-batas yang dipahami. Sebelum menikah, pasangan muda-mudi akan saling mengenal dalam kegiatan bersama. Setelah itu, keluarga akan bicara. Pernikahan bukan soal cinta saja, tetapi juga soal hubungan antar keluarga dan kesinambungan kampung. Dalam pernikahan, tidak banyak hiasan. Memang ada pakaian khusus, kalung dari logam, dan kain bermotif khas. Tetapi semua itu bersumber dari kampung sendiri. Pengantin duduk bersimpuh, mendengarkan nasihat dari orang tua, lalu makan bersama seluruh kampung. Tidak ada pesta mewah, tetapi semua merasakan kebahagiaan yang sama. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk menghormati alam dan sesama. Mereka tahu bahwa sungai tidak boleh dikotori, pohon tidak boleh ditebang sembarangan, dan hewan-hewan di hutan memiliki waktunya sendiri. Jika melanggar, bukan hanya akan kena marah dari orang tua, tetapi juga diyakini akan didatangi penyakit atau nasib buruk. Kepercayaan ini membentuk pola hidup yang tidak merusak. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai tersebut. Mereka tidak memerintah dengan suara keras, tetapi dengan keteladanan. Mereka bangun pagi, bekerja tanpa mengeluh, dan berbagi tanpa perhitungan. Anak-anak melihat lalu meniru. Begitu nilai diwariskan, tidak dengan buku, tapi dengan kebiasaan. Dalam tatanan ini, tidak ada orang yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Perbedaan ada tentu saja. Ada yang punya sawah lebih luas atau hasil kebun lebih banyak, tetapi tidak ada yang memamerkan kekayaan. Sebaliknya, mereka yang berlebih akan merasa malu jika tidak berbagi. Ini bukan aturan tertulis, tetapi etika yang ditanamkan sejak kecil. Malam hari di Kampung Sriwijaya selalu tenang. Suara jangkrik dan kodok menjadi latar belakang. Di rumah panggung,
Lampu minyak dinyalakan. Anak-anak berkumpul mendengarkan cerita, biasanya kisah tentang raja-raja, makhluk hutan, atau pelaut dari negeri jauh. Cerita tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sarana pendidikan. Melalui cerita, anak-anak belajar tentang kebaikan, keberanian, dan kesetiaan. Kehidupan sosial di Sriwijaya mungkin tampak sederhana, tetapi justru dalam kesederhanaan itulah mereka menemukan keteraturan. Tidak banyak gangguan, tidak banyak persaingan. Orang-orang tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak dikejar waktu, tidak dihantui ambisi besar. Mereka hidup berdampingan, saling menopang, dan menerima hidup sebagaimana adanya. Setelah makan malam yang sederhana namun mengenyangkan, suasana perkampungan kembali hening. Warga yang lebih tua biasanya duduk bersila di balai bambu depan rumah, bersandar pelan sambil menyimak suara malam. Mereka berbicara lirih satu sama lain, membahas kejadian-kejadian kecil hari itu, tentang harga pinang yang turun sedikit di pasar, tentang satu perahu dagang asing yang terlihat lewat dari hulu, atau sekedar menyebut bahwa hujan mungkin turun nanti malam, karena langit sore tadi tampak lebih merah dari biasanya. Anak-anak kecil setelah bermain sepanjang hari mulai kehilangan tenaga. Beberapa masih duduk di pangkuan ibu mereka, mendengar dongeng sebelum tidur. Dongeng yang tidak selalu punya alur cerita jelas. Seringkali hanya rangkaian gambaran tentang raksasa yang hidup di atas pohon besar. Atau sekedar kura-kura yang berjalan sangat lambat hingga sampai ke muara 3 hari kemudian. Cerita-cerita itu bukan untuk diingat, tetapi untuk didengarkan perlahan, sampai rasa kantuk datang perlahan-lahan. Para ibu biasanya masih membersihkan sisa makanan atau menata kembali tempat menyimpan kayu bakar, sambil sesekali mengingatkan anak-anak untuk mencuci kaki sebelum tidur. Mereka juga memeriksa atap rumah dari anyaman nipah, memastikan tidak ada celah yang bisa membuat air menetes jika malam turun hujan. Suara sabuan pelepah kelapa terdengar samar, berpadu dengan suara serangga malam yang mendominasi. Bagi sebagian anak laki-laki muda, malam digunakan untuk membuat peralatan. Mereka duduk berkelompok dengan penerangan lampu minyak, menghaluskan ujung tombak untuk berburu, atau meruncingkan bilah pisau kecil. Tidak ada suara keras, hanya derit kayu yang digigis pelan. Suara batu yang mengasah logam dengan irama tetap. Mereka berbicara seperlunya. Biasanya tentang hasil kebun atau rencana membangun menebang pohon di seberang sungai keesokan harinya. Sungai yang di siang hari penuh suara perahu, kini hanya menyisakan aliran yang tenang. Di kejauhan, suara burung malam sesekali terdengar. Air sungai memantulkan cahaya rembulan yang separuh penuh, dan udara malam terasa lebih sejuk dari biasanya. Orang-orang mulai masuk ke rumah, menaiki tangga kayu satu persatu dengan langkah hati-hati, agar tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sudah lebih dulu tertidur. Di dalam rumah tidak ada kasur empuk atau bantal tinggi.
Orang-orang tidur beralaskan tikar dari daun pandan yang sudah dijemur dan dirajut dengan rapat. Anak-anak tidur lebih dahulu. Tubuh mereka dibalut kain tipis. Orang dewasa menyusul kemudian. Setelah memastikan api dapur benar-benar padam dan pintu bambu ditutup rapat, rumah menjadi gelap, hanya sisa cahaya dari lampu minyak yang meredup perlahan, lalu padam sepenuhnya. Tidur bagi masyarakat Sriwijaya bukan hanya waktu untuk istirahat, tetapi bagian dari irama hidup yang tenang dan berulang. Tidak ada kebisingan, tidak ada cahaya lampu listrik, tidak ada suara kendaraan. Yang ada hanyalah tubuh yang lelah oleh kerja harian, dibuai oleh suara alam yang konstan dan menenangkan. Sebagian orang tua masih terjaga beberapa saat lebih lama, menatap langit dari celah-celah dinding rumah, menghitung bintang seperti menghitung napas sendiri. Lalu, satu persatu mata terpejam hingga perkampungan benar-benar tertidur. Ketika malam benar-benar larut, suara-suara manusia tidak lagi terdengar. Hanya binatang malam yang sesekali bersuara. Suara jangkrik bersahutan dalam ritme yang tidak berubah. Di sela-sela keheningan itu, terdengar pula bunyi kodok dari rawa-rawa kecil di belakang rumah. Tak ada yang mengganggu, tak ada suara keras, hanya dinding alam yang lambat mengalir seperti aliran sungai yang konstan. Suhu udara menjadi lebih dingin. Udara masuk dari celah-celah dinding bambu, menyentuh kulit pelan-pelan. Orang-orang dalam rumah tetap tidur. Mereka terbiasa dengan aliran waktu yang alami. Tidak ada jam untuk membangunkan, tidak ada alarm. Mereka akan terbangun dengan cahaya matahari pertama yang menyelinap melalui celah atap dan suara ayam jantan yang memanggil pagi. Jam-jam terakhir malam menjadi waktu paling sunyi. Bahkan serangga pun terdengar lebih jarang bersuara. Sebagian orang yang terbiasa bangun lebih awal akan membuka mata perlahan. Duduk sejenak, menunggu tubuhnya benar-benar sadar. Mereka tidak terburu-buru. Tidak ada tekanan, waktu berjalan lambat. Tidak dikejar oleh apapun. Dan begitulah malam di zaman Sriwijaya berlalu. Tanpa lampu, tanpa jam, tanpa kebisingan. Hanya manusia yang tidur beralaskan tikar, ditemani suara alam, dan dilindungi atap dari daun nipah. Semuanya kembali ke dasar kehidupan. Makan, bekerja, berinteraksi, lalu tidur dalam keheningan. Hari berikutnya akan dimulai seperti hari sebelumnya, tanpa kejutan, tanpa perubahan besar, dan begitulah irama hidup berlangsung selama bertahun-tahun.